Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.2. Salam bahagia, sehat, dan sukses. Sujoko, calon guru penggerak angkatan kelima, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna dan mendorong kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri dengan harapan hasil akan lebih berkelanjutan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah digambarkan sebagai ekosistem yang saling berkaitan antara unsur biotik dan abiotik. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Yang termasuk dalam faktor biotik adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, murid, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di antaranya keuangan dan sarana prasarana. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang harus dilakukan dengan ekosistem sekolah adalah dengan mengembangkan aset-aset tersebut berdasarkan kekuatan dan kelebihan. Hubungannya, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Agar pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, pengelolaan sumber daya berbasis aset dengan pengelolaan 7 aset secara maksimal sesuai kebutuhan murid di antaranya, yaitu aset manusia atau modal manusia. Pengawas sekolah sebagai aset manusia karena selalu memberikan motivasi, melakukan refleksi, berdiskusi berkaitan dengan hasil refleksi, dan memonitoring tindak lanjut yang dilakukan bersama. Kepala sekolah sebagai fasilitator memberikan dukungan penuh dan sebagai motivator. Guru 20% berijazah S2, 80% berijazah S1, 90% bersertifikat pendidikan, memiliki keberpihakan pada murid, dan 100% selalu update pengetahuan melalui pelatihan. Tenaga kependidikan cekatan dalam memberikan layanan publik, mengarsipkan data murid minimal lulusan SMA atau SMK. Orang tua apresiatif dan inisiatif kolaborasi dengan pihak sekolah dan mendukung dan memfasilitasi kebutuhan belajar murid dengan tingkat pendidikan yang relatif baik. Komite selalu mengapresiasi dan inisiatif kolaborasi dengan pihak sekolah, mendukung dan membentuk komite kelas dan komite sekolah. Murid semangat dalam belajar dan kreatif sesuai dengan bakat dan gaya belajarnya, dan memiliki impian sesuai profil pelajar Pancasila. Modal sosial. Dalam mendukung potensi kesehatan dan wawasan siswa, guru memaksimalkan aset berupa komite kelas dan komite sekolah, kerjasama dengan Koramil, Puskesmas, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Keagamaan, BNN, Bimbel. Nah, ini Bimbel ada Nurul Fikri, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Bina Nusantara. Ini kalau butuh narasumber yang sifatnya dari universitas, dan lembaga pendidikan lainnya yang sederajat. Modal fisik memfasilitasi kebutuhan siswa berupa ruang kelas, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium IPS, laboratorium bahasa, laboratorium TIK, ruang musik, ruang guru kantin, ruang kepala sekolah, ruang audiovisual, ruang TU, tempat parkir, ruang OSIS, pos satpam, ruang pramuka, UKS, ruang musik, toilet, ruang BK, masjid, dan perpustakaan. Modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan alam yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar murid antara lain kebun toga, greenhouse, taman wisata lingkungan, dan hidroponik. Ya, ini kami punya hidroponik. Modal finansial antaranya berasal dari dana BOS, dana BOP, dana sosial, dan dana wirausaha. Modal politik diantaranya dari Puskesmas, Kepolisian, Koramil, BNN, Kejaksaan, Organisasi Keagamaan, Ruang Guru, dan lembaga pendidikan setingkat di atasnya. Dengan dukungan 7 aset menjadikan pembelajaran
murid berkualitas, berkelanjutan, dan kehidupan warga sekolah menjadi kondusif dan kreatif. Contoh hubungan antar materi. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, pendidik harus mengelola sumber daya yang ada secara maksimal, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal politik, dan modal agama serta budaya. Dengan berbagai modal atau aset tersebut diharapkan murid tumbuh maksimal sesuai dengan kodratnya. Masih contoh hubungan antar materinya, profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar pendidik menggunakan 7 aset sumber daya. Contoh hubungan yang antar materi lainnya. Nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5, yaitu menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, perlu berpikir berbasis aset dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Contoh lain, hubungan antar materi, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, dengan pengelolaan sumber daya yang ada dapat membantu murid mengembangkan bakat sesuai dengan potensi dengan pengelolaan emosi yang lebih baik. Contoh lagi, hubungan antar materi adalah coaching. Untuk membantu coach dalam menentukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, coach dan coach memanfaatkan pengelolaan sumber daya yang sudah dimilikinya. Contoh lain, hubungan antara materi, dilema etika. Dalam menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan dilema etika dengan menggali sumber daya yang berperan di dalamnya. Hubungan antar materi antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Sebelum mengikuti pelatihan modul 3.2, dalam kegiatan saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah. Tanpa melihat potensi dan kekuatan yang mendukung, membuat kegiatan saya dan komunitas menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu yang relatif lama. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya dan komunitas fokus pada aset dan kekuatan dengan membayangkan masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih dan berupaya memaksimalkan kekuatan yang untuk mencapai kesuksesan tersebut melalui cara mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, dan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan setiap individu yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Demikian koneksi antar materi modul 3.2. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.